Selamat datang kembali di perkuliahan berpikir komputasional bersama saya Ridho Irwansyah. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang list, tuple, dan dictionary yang akan membantu kita untuk bekerja dengan multiple data pada single variable. List merupakan kumpulan dari item pada satu single variable. List ini itu serupa atau mirip dengan array ya, pada bahasa pemrograman lainnya. List juga dapat tersusun atau terdiri dari beberapa jenis data, misalkan kombinasi atau gabungan antara string dan integer. Lalu, elemen pada list itu bersifat mutable atau changeable. Ini adalah contoh dari sintaks list ya. Misalkan list underscore name itu sama dengan lalu buka kurung value 1, value 2, value 3. Atau contohnya misal kita tulis my data sama dengan buka kurung Vero dan tanda petik, Yudhistira dan tanda petik, 175. Dengan begini kita bisa menyusun list dalam bentuk sintaks. Itu adalah contoh penyampaian list pada halaman Google Colab. Ini ada contoh pertama, contoh nomor 4. Misalkan kita membuat variabel untuk masing-masing nilai ini. Number 1, number 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan angka bilangan bulat atau bilangan genap ya. Dengan angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, bagaimana caranya kita menuliskan angka-angka ini dalam bentuk list? Kita bisa buat dia sebagai numbers, lalu sama dengan square bracket 2, 4, 6, 8, 10, lalu tutup kurung, dan kita tulis atau kita print untuk mendisplay pernyataan ini dengan penambahan pernyataan this is a collection of even number, titik 2, tanda petik, koma, number, sehingga dia akan menampilkan list angka yang kita berikan di atas tadi. Lalu ketika kita run, dia akan menampilkan this is a collection of even number atau bilangan genap ya, 2 sampai 10. Ini adalah 5 bilangan genap pertama. Di contoh pertama ini kita melihat list dengan items berupa angka ya. Jadi ada 5 variabel angka. Lalu bagaimana jika kita menggunakan beberapa jenis data? Misalkan my data itu sama dengan Vero, Yudhistira, 38, 175. Di sini ada kombinasi antara kata-kata dan angka ya. Nah, ini kita bisa tuliskan misalnya this is my personal data dengan fungsi print, memanggil my data yang sudah kita tuliskan di atas. Maka akan keluar ketika kita run, this is my personal data, titik 2, Vero, Yudhistira, lalu ada usia dan tinggi badan misalnya. Parameter lainnya terdapat dalam list adalah indeks. Ya, ini mirip dengan indeks yang sering kita lihat di halaman belakang buku yang menentukan atau mengindikasikan posisi elemen tertentu dari list yang kita miliki. Misalkan elemen pertama di dalam list itu disebut sebagai indeks 0 ya. Jadi indeks 0 itu adalah elemen pertama. Misalkan tadi di list yang kita buat ada Vero, Yudhistira, maka indeks 0-nya adalah Vero ya. Kita dapat mengakses atau menggunakan setiap elemen di dalam list dengan secara spesifik memanggil indeksnya di dalam square bracket ini ya. Kurung kotak ini sintaks yang dapat kita gunakan dan menampilkan list atau indeks dari list kita adalah print list underscore name lalu buka kurung kotak 1 atau print my data 1. Ini tadi yang sudah kita sampaikan my data. Saat itu kan nama pertama, nama kedua tadi ya. Sebelumnya kita sudah melihat indeks dari list jika kita melihat dari depan ya, atau menghitung dari sebelah kiri. Kita juga bisa melakukan indexing dari posisi terbelakang, ya, dari from the right end ya. Kita bisa menuliskan dengan menggunakan angka -1.
Jadi jika kita ingin menampilkan, kita tinggal ganti kalau tadi ada 1, sekarang jadi -1, sehingga yang ditampilkan adalah indeks terakhir yang ada di dalam list kita. Apabila kita ingin melihat tampilannya di dalam syntax dan kita run, misalkan ya, kita print my data 0 dan print my data 1, itu akan keluar ya, indeks pertama di list kita, yang mana tadi adalah Vero Yudhistira untuk my data pertama. Atau kita bisa lakukan dengan kalimat misalnya, my full name is my data 0, my data 1. Dia akan mengeluarkan my full name is Vero Yudhistira. Jadi tanda koma di sini hanya akan memisahkan indeks pertama dan indeks setelah indeks pertama kita, atau indeks kedua misalnya ya. Lalu kita juga bisa mengganti value yang terdapat pada elemen kita. Misalnya my data 2 itu sama dengan 35, my data 1, my data yang terakhir -1 itu yang paling ujung itu 172. Ya, tadi kita isi angkanya, sudah kita isi, sekarang kita akan ganti dengan angka yang baru. Ya, kita bisa ganti my data 2 equal to 35, my data -1 equal to 172. Kita bisa tulis ya, I am string my data 2, years old, ini kalimatnya. Lalu I am lagi, lalu kita bisa panggil indeks dari yang kita sudah ganti datanya ya. Sehingga ketika kita run, tampilannya akan seperti berikut. List juga memiliki beberapa metode atau built-in methods ya yang sudah terstandarisasi. Misalkan dalam bahasa pemrograman Python ya, beberapa contohnya ada seperti append ya, insert, extend, remove, atau pop. Kita akan lihat contoh masing-masing dari metode yang dari 5 metode yang sudah dituliskan di sini. Masing-masing sintaks dari metode yang terdapat dalam Python, pertama itu tadi append ya. Append ini dapat kita gunakan untuk menambahkan item atau value pada bagian ujung atau akhir dari list yang sudah kita miliki ya. Fungsinya kita bisa tuliskan dengan list underscore name, misalnya dot append, terus tambahkan value yang ingin kita berikan ya. Lalu ada insert. Nah, insert ini beda dengan append. Kita juga harus mendeclare posisi di mana kita ingin meletakkan ya. Kalau tadi dengan index ya untuk memanggil value dari item kita, dari list kita. Di sini kita gunakan insert untuk meletakkan value di posisi tertentu pada list kita. Lalu ada extend. Nah, extend ini untuk menambahkan list baru ke list existing kita. Misalkan ini contohnya ada 2 ya. Jadi komennya tetap list name 1, list name underscore 1, dot extend, lalu ditambahkan list name 2. Atau kita bisa declare dia sebagai item-item yang terpisah ya. Jadi both way ini bisa kita gunakan dari 3 fungsi atau metode ya, append, insert, dan extend. Lalu kita tadi sudah melihat bagaimana cara menambahkan items di dalam list kita. Sekarang ada 2 metode untuk mengurangi atau menghilangkan. Yang pertama remove ya. Remove ini akan menghilangkan item pertama dengan nilai tertentu ya, dengan spesifik value-nya. Misalkan tadi list name dot remove, value mana yang ingin kita hilangkan. Lalu ada pop. Pop ini dengan menggunakan indeks ya, item mana di indeks keberapa yang kita hilangkan dari list kita. Itu adalah contoh penggunaan append dan insert. Di sini kita bisa lihat, tadi kita sudah punya list my data ya, contoh yang existing yang kita punya. Lalu kita gunakan fungsi append, ya, jadi my data.append, tambahin mail, lalu fungsi keduanya adalah append student. Lalu kita print my data sehingga kita menambahkan 2 items di dalam list kita. Jadi ada mail dan students menjadi 2 item terakhir kita. Jadi sekarang kalau kita indeks -1 kita jadinya adalah students ya. Lalu kita juga bisa menggunakan fungsi insert. Nah, bedanya dengan append tadi insert sini dia ada indeksnya. Di sini indeksnya jadi posisi keempat, indeks 3 keempat. Jadi di sini kita bisa lihat my data.insert indeks 3 first year. Lalu kita print my data, nih saya ada Vero Yudhistira 35 first year. Jadi kita tambahkan
satu informasi tambahan ya. Di sini sudah ada bagian mail dan student yang tadi kita gunakan dengan fungsi append. Yang terakhir dari penambahan items di dalam list itu menggunakan fungsi extend. Di sini kita bisa lihat, kita buat satu list baru dengan nama device ya. Di sini ada dua item di dalamnya, yaitu smartphone dan laptop. Lalu kita tuliskan list yang kita existing ya, mydata.extend device. Lalu kita print mydata, maka tampilannya dia akan menambahkan informasi baru berupa smartphone dan laptop ya dari list existing kita. Atau kita juga bisa menggunakan extend dalam bentuk list baru ya. Jadi mydata.extend kita buat list baru tanpa fungsi seperti device ini. Jadi langsung kita tuliskan listnya di setelah fungsi extend kita. Jadi fungsinya jadi akan sama ya. Ada video game dan music ini untuk tambahan. Jadi tadi kita sudah gunakan device, sekarang misalkanlah ini hobi ya, untuk hobi ya. Kita tambahkan dua item di list existing kita. Lalu tadi kita juga punya dua fungsi untuk remove ya, ada remove dan pop. Kita misalkan ingin meremove existing kalimat existing berupa first year ini dari mydata. Misalnya kita tulis mydata.remove, kata-kata yang ini remove adalah first year, maka kita bisa lihat first year ini akan hilang dari list kita ya. Lalu kita misalkan gunakan juga mydata.pop ya. Ini di mydata kita akan menghilangkan dari posisi terakhirnya ya. Karena kita tidak menspesifikasikan posisinya, dia akan hilang item terakhir kita atau item -1 kita ya. List, sekarang kita pindah ke tuple ya. Tuple ini sebenarnya mirip dengan list ya. Dia juga adalah collections of items pada satu variabel, mirip dengan list. Tuple ini juga dapat terdiri dari jenis data yang berbeda ya, bisa jadi kombinasi string dan integer. Namun membedakan tuple dengan list, kalau tadi list itu disifat immutable dan changeable, tuple ini tidak dapat diganti ya, dan tidak dapat di mute gitu misalnya. Ya, cara menyampaikan sintaksnya sama seperti di list tadi, namun ketika kita run ada fungsi-fungsi yang berbeda. Mari kita lihat perbedaan tuple dan list. Umum, penggunaan indeks pada tuple itu sama dengan yang sudah kita lihat pada list. Jadi kita dapat menspesifikkan indeks mana yang ingin kita lihat dari list tuple kita ya. Kita bisa lihat tuple 0 untuk yang pertama dan tuple -1 untuk yang terakhir. Untuk code yang dapat kita gunakan untuk membuat daftar atau list dengan fungsi tuple ya. Nah, sini kita bisa lihat sama dengan contoh yang sudah kita lihat pada list tadi, namun yang membedakan antara tuple dan list tadi kita sudah lihat ya, immutable dan unchangeable, sehingga kita tidak bisa menggunakan fungsi append atau remove tadi ya, yang ada di list itu tidak berlaku di tuple. Jadi itu adalah pembeda utama atau penciri yang membedakan tuple dengan list. Akhir dari materi kali ini adalah dictionary. Setelah kita melihat list dan tuple, ya, dan kita juga bisa lihat perbedaan antara list dan tuple, lalu kita masuk ke bagian dictionary ya. Dictionary ini dia selalu dalam pair ya, atau berpasangan antara key dan value. Nanti kita akan lihat apa itu key, apa itu value ya. Sehingga kita harus atau kita perlu untuk secara spesifik menuliskan key untuk masing-masing value ya, dibandingkan kita menulis indeks dalam angka seperti yang ada dalam list dan tuple tadi. Jadi kalau dalam list dan tuple kita punya indeks 0 sampai -1 yang terujung ya, dari 0 dan -1 ujung-ujungnya. Di sini kita perlu key dan value. Jadi key 1, value 1, key 2, value 2, and so on and so on. Misalnya ini first, ini key kita, key 1 kita, value-nya adalah Vero. Last, ini istilah height 175. Misalnya seperti itu. Ini contoh sintaks untuk dictionary ya. Lalu elements dari dictionary ini sifatnya mutable dan changeable. Jadi mirip dengan list ya. Di mana tuple tadi dia sifatnya immutable dan unchangeable. Kita sampaikan tadi,
bahwa di dalam dictionary itu ada key dan value-nya. Ini key 1, value 1, key 1 kita adalah first name, value 1-nya Vero, dan begitu juga key 2, value 2, key 3, value 3, key 4, value 4. Nah, ini untuk menampilkannya kita bisa menggunakan MyData Dict, ya, jadi fungsinya tadi MyData Dictionary dalam MyData underscore Dict, itu first name-nya apa, lalu kita juga bisa tampilkan last name, maka dia akan print bentuknya Vero dan diistirahat secara langsung. Atau kita juga bisa tampilkan seperti ini, my full name is, my data dictionary first name, sama dengan yang di atas, tapi ini ditampilkan dalam bentuk kalimat misalnya. Lalu kita juga bisa tampilkan mana yang keys dan mana yang values dengan menuliskan fungsi mydata underscore dictionary dot keys buka kurung, tutup kurung, dan tutup kurung dari fungsinya. Jadi akan tampilkan value atau items yang masuk ke dalam kategori keys dan items yang masuk ke dalam kategori values. Jadi dia akan split dengan fungsi keys dan value ini. Untuk tugas berkelompok di ruang kelas kali ini, kita punya tugas tentang data compiler and comparator. Di sini, secara berkelompok Anda diminta membuat fungsi pada Google Colab ya, menanyakan data personal dari dua orang di sini. Jadi ada dua orang, itu terdiri dari first name, last atau family name. Ini bisa Anda pilih ya mau pakai last atau family name istilahnya. Tanggal lahir, hari dan bulan saja. Lalu status, student atau guest. Jadi lakukan untuk dua orang, buat list untuk dua orang berarti. Lalu compile seluruh data untuk setiap orang ke dalam satu list. Jadi kita punya dua list untuk person A dan person B. Jadi person 1 dan 2 itu listnya terpisah. Lalu Anda diminta mengakses list dan membandingkan data berdasarkan kondisi berikut. Periksa jika nama pertama atau nama belakang atau nama kedua dari orang tersebut, dua orang tersebut sama atau berbeda. Jika nama depan dan nama belakang yang sama, misalnya your name are 100% match. Jadi ini Anda masih tetap merecall materi minggu lalu ya untuk cari solusi untuk pakai if ini, karena if sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Lalu if only first or last name, kalau yang sama, yang match ya, lalu display your name are 50% match. Lalu lakukan hal yang sama untuk tanggal lahir ya, jika tanggal lahirnya sama, jadi dituliskan pesan both of you were born on tanggalnya berapa. Jika berbeda, tampilkan message untuk atau pesan yang di print untuk mengasih tahu kalau mereka lahir di tanggal yang berbeda. Lalu status misalnya kalau sama-sama students gitu ya, displaynya bisa both of you are students at Universitas Indonesia. Lalu kalau statusnya berbeda ya, misalnya student dan guest, Anda buat opsi kalimat yang menyatakan Anda berdua misalnya satu student, satu bukan student, atau you have different status misalnya seperti itu ya. Lalu jika seluruh data ini statusnya match, sama semua misalnya ya, nah ini Anda bisa buat display, jadi setelah 3 conditions pertama, ada conditions terakhir, jika semuanya sama, lalu Anda buat tampilan message terakhirnya, you are destined to be the best friends. Ya, kalau semuanya sama. Kalau hanya tidak ada yang sama, hanya salah satu hanya aja misalnya sama namanya aja gitu yang sama ya, tanggal lahirnya beda, statusnya beda, itu misalkan display wordnya adalah you are still friend. Jadi ini Anda coba buat fungsinya di Google Colab ya secara berkelompok. Nanti coba di run apakah bisa mengisi kondisi-kondisi yang disyaratkan pada 4 poin di bawah ini. Jadi untuk ini list Anda bisa gunakan materi pekan ini, untuk conditions di bawah ini Anda bisa gunakan materi pekan lalu untuk supporting sintaksnya. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan.